kita kedatangan tamu yang spesial banget di podcast Bincang Seru, yaitu Bapak Dr. Taufikur Rahman. Halo Bapak. Halo, selamat sore. Sore Bapak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik sekali. Alhamdulillah baik ya. Pokoknya ketemu dengan Mbak Fitri dengan senyumannya itu suasana semakin ceria. Baik ceria. Pak, Bapak ini boleh dijelasin nggak sih Pak, berprofesi sebagai apa? Saat ini yang jelas utama sekali itu adalah dosen. Di samping dosen adalah sebagai advokat. Sebagai advokat. Saya dengar-dengar juga Pak Taufik ini menjabat sebagai Dewan Kehormatan Peradi Jawa Timur, betul Bapak? Betul. Oke. Terkait Peradi nih Pak ya, kan pendidikan profesi advokat di Indonesia ini sekarang sudah menjadi salah satu syarat untuk siapapun yang ingin menjadi seorang advokat. Ya. Nah, terkait profesi advokat sendiri, saya mau tanya, sebenarnya dalam organisasi advokat itu kan pasti ada kode etik advokat ya Pak? Betul. Nah, fungsi dari kode etik advokat itu sendiri kalau boleh tahu apa ya Pak? Ya, bagi advokat sendiri kode etik itu sebagai pedoman dalam bersikap, bertindak dalam melaksanakan profesi. Dan lebih dari itu, kode etik itu sebetulnya merupakan hukum tertinggi yang harus dipatuhi, dilaksanakan oleh advokat dalam kerangka apa? Ya dalam kerangka menjalankan profesi advokat itu sendiri, sehingga masyarakat tidak dirugikan oleh sikap perilaku dari advokat dalam menjalankan profesinya. Oke. Selama ini ya Pak ya, yang saya tahu masyarakat itu selalu memiliki pandangan yang negatif terkait advokat. Ya, betul ya Pak. Sekarang itu ya masyarakat di luar sana itu selalu memandang bahwa advokat itu nggak ada positifnya karena suka membela orang yang salah, terus habis itu orang yang salah itu tadi gimana caranya untuk dibebaskan gitu ya Pak, kalau menurut orang-orang. Ya setidaknya menganggap bahwa hukum itu tidak adil gitu. Kenapa kok advokat malah membela yang salah seperti itu? Untuk peran advokat sendiri ya Pak, terkait peran advokat nih Pak, saya mau tanya peran advokat dalam pembangunan nasional nih Pak, ada hubungannya nggak sih Pak? Ya, baik, terima kasih Mbak Fitri. Itu yang disampaikan Mbak Fitri memang itu yang sudah umum di masyarakat sampai saat ini pun. Stigma bahwa advokat itu membela orang yang salah. Betul. Advokat pekerjaannya hanya membela orang yang bayar dan sebagainya. Memang seperti itu yang ada di masyarakat, tetapi dalam kesempatan ini kesempatan yang sangat baik sekali untuk memberikan satu edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada para mereka yang saat ini ada di bangku perkuliahan di Fakultas Hukum ya, yang notabene nanti mereka akan terjun, barangkali ada yang di dunia profesi advokat. Jadi advokat itu sebetulnya bukan membela orang yang salah. Advokat itu posisinya adalah membela kepentingan hukum orang yang kebetulan dia terlibat dalam satu masalah. Mungkin dia sebagai sebagai penggugat dalam perkara perdata, tergugat, atau sebagai mendampingi terdakwa dalam perkara pidana. Saya katakan membela kepentingan hukum itu tidak sama dengan membela kesalahan orangnya. Ya. Jadi yang menjadi prioritas dari advokat ini adalah kepentingan hukum dari siapapun, termasuk dalam hal ini adalah tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana. Sehingga kalaupun kemudian masyarakat melihat sepintas parsial saja seakan-akan bahwa advokat ini yang membela orang yang salah, enggak. Ya kebetulan dia dalam perkara tersebut terlibat sehingga
advokat ini yang kemudian dia diberikan kuasa untuk mendampingi, ya dia akan melakukan upaya semaksimal mungkin. Dan ketika dia melakukan upaya semaksimal mungkin, itulah advokat ini dikatakan membela orang yang salah. Jadi dalam pengertian membela kepentingan hukum itu kalau memang hukum menuntut, ketika katakanlah dalam hal ini misalkan hak-hak dari seseorang dia sebagai tersangka kemudian dilanggar oleh, katakanlah dalam tanda kutip ya, oleh penyidik ketika melakukan pemeriksaan. Nah, di sini kepentingan itu menuntut, dalam arti misalkan ketika, mohon maaf mungkin ketika penyidik memeriksa kemudian kebetulan si tersangka ini mungkin ngomongnya ngalor ngidul ya, katakanlah dia diduga melakukan tindakan pencurian tapi gak, target dari penyidik itu enggak ketemu-ketemu, kok gak ngaku katakanlah gitu ya. Kemudian kebetulan di situ ada entah tongkat atau apa kemudian dipukulkan ya. Itu kan melanggar hak dari tersangka. Di sini hukum menuntut, kepentingan hukum dari tersangka itu menuntut untuk dilakukan pembelaan. Dalam arti apa? Ya dia mungkin advokat bisa nyampaikan, mohon maaf Pak penyidik, sesuai dengan KUHP tidak boleh melakukan itu. Itu adalah tugas dari advokat tadi. Kepentingan hukum dari tersangka terdakwa menuntut kehadiran pembelaan dari advokat. Jadi sekali lagi stigma bahwa advokat itu membela orang yang salah ini perlu ditinjau kembali gitu ya. Berarti fungsi dari advokat sendiri itu adalah untuk membela kepentingannya klien ya Pak ya. Iya. Nah, jadi bukan berarti membela orang yang salah. Orang yang salah tetap dihukum, cuman kita perlu mendampingi terdakwa itu. Iya, betul. Bagaimanapun terdakwa tersangka ini kan juga kita harus menghormati hak-hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia, kan kita harus mendapatkan penghormatan juga. Karena mereka juga harus diperlakukan adil juga. Betul, ya Pak, butuh keadilan juga. Terkait kasus nih Pak ya. Ya. Orang yang biasanya kita sebagai advokat boleh nggak sih Pak menolak klien, atau ada kasus-kasus tertentu yang memang kita sendiri tidak bisa menanganinya, tidak bisa membelanya, apa sebagai advokat itu kita boleh menolak atau tidak boleh dalam kode etik advokat itu sendiri Pak? Jadi kode etik advokat sudah menentukan secara tegas bahwa ketika ada seorang calon klien yang datang ingin didampingi, apakah dia wajib menerima, sangat bergantung gitu ya. Jadi kalau memang pertama ada, sebetulnya di kode etik itu mengatur ada dua alasan dia boleh untuk menolak. Yang pertama, apabila memang perkara yang ditangani mau diserahkan kepada dirinya itu dia tidak memiliki keahlian di bidang itu ya. Jadi misal begini, yang datang ini terkait dengan perkara menyangkut pasar modal misalnya itu ya. Saya sendiri mungkin ketika dalam kuliah dulu sampai menjadi advokat saya tidak pernah mendapatkan materi atau ilmu tentang hukum pasar modal. Nah, kemudian ketika itu kemudian saya terima, bagaimana saya bisa memperjuangkan kepentingan hukum klien saya di bidang pasar modal, saya nggak tahu apa-apa itu ya. Jadi ini alasan pertama seorang advokat dapat untuk menolak. Jadi menurut saya lebih baik ditolak itu ya, karena daripada tidak memiliki keilmuan tadi. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pertentangan hati nurani. Jadi ketika ketika dia sudah menerima dan dia meyakini bahwa apa yang dia lakukan ini akan pada satu titik tertentu itu akan menimbulkan satu persoalan pertentangan hati nurani, itu lebih baik ditolak. Misalkan begini, keseharian saya, misalkan itu ya, keseharian saya itu di masyarakat selain sebagai profesi advokat, saya tuh ikut dalam aktivitas di LSM misalkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat
tidak terjebak dalam penggunaan narkoba misalkan itu ya. Di situ saya tuh setiap hari memberikan pencerahan pada masyarakat seperti itu. Kemudian ada orang yang dia terkait dengan persoalan narkoba, misalkan dia disangka menjadi bandar ya narkoba, datang pada saya, Pak, saya tuh ada persoalan ini, saya tuh disangka melakukan transaksi narkoba. Di sini saya berkeyakinan ya, pada satu titik tertentu, ketika dia menerima kuasa mendampingi dia, padahal perkara narkoba yang notabene setiap hari dia itu selalu memberikan pencerahan kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam persoalan narkoba. Sedangkan sekarang dia mau menerima orang yang dalam tanda kutip dia disangka melakukan transaksi narkoba tadi. Nah ini kalau dia menerima itu, saya yakin pada satu titik tertentu terjadi pergolakan batin, ya, pertentangan, perang batin dia sendiri. Di satu sisi dia ingin persoalan narkoba itu tidak tersebar, tapi di sisi yang lain seakan-akan dia memberikan perlindungan kepada orang yang notabene menjadi musuh dalam terkait dengan penegakan hukum narkoba. Ini akan muncul seperti itu. Karena itu ketika seperti itu lebih baik ya ditolak aja gitu ya, daripada nanti dia tidak bisa maksimal di dalam memperjuangkan kepentingan hukum kliennya. Jadi ketika seorang advokat itu menerima kuasa, ya dia harus all out maksimum untuk memperjuangkan kepentingan hukum kliennya tadi. Ya, itu alasan yang dua. Tapi ada yang lebih strict lagi dalam hal ini, ketika perkara yang mau diserahkan itu dia yakin bahwa ya nggak ada dasar hukumnya dari perkara itu. Misalkan ada orang datang padahal dia dia hanya mendapatkan cerita dari orang tuanya dulu misalkan, atau dari keluarganya, bahwa rumah yang ada di jalan X itu sebetulnya rumah kita gitu ya. Rumah kita, tapi kemudian dulu sama orang-orang tua kita dulu dipinjamkan, dipakai, sampai sekarang pun tidak dikembalikan. Kemudian kita sebagai advokat atau calon ya yang diberikan kepercayaan, tanya-tanya, Pak, Bu, dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa dulu punya hak atas sana. Wah, itu cerita-cerita itu. Nah, ini kan berarti kan dalam perkara itu nggak punya dasar hukum seperti ini. Ya menurut saya wajib ditolak, tidak hanya dapat tapi wajib ditolak karena tidak memiliki dasar hukum. Ya. Berarti advokat tidak memiliki kewajiban harus menerima semua kasus klien ya Pak. Ya. Kita memiliki hak juga untuk menolak klien-klien tersebut, tergantung kasusnya apa. Betul, ya. Oke, seru sekali Pak ini profesi advokat itu sebenarnya ya Pak. Apalagi sekarang ini kan dunia advokat, apalagi dengan advokat-advokat kondang yang saat ini lagi ramai dibicarakan gitu ya. Tuh loh friend, seru sekali loh profesi sebagai advokat ini. Barangkali loh friends yang sudah bergelar sarjana hukum bisa melanjutkan pendidikan khusus profesi advokat untuk menjadi advokat gitu ya Pak. Tuh. Kita break dulu boleh Pak, minum dulu biar nggak tegang. Terima kasih. Oke Pak Taufik, melanjutkan tadi terkait kasus-kasus yang ditangani oleh advokat. Kita sebagai advokat nih memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan klien-klien kita nggak sih Pak? Terus habis itu kalau misalnya kita memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan itu, seandainya kita tidak boleh menceritakannya sebagai contoh kasus misalnya, ataukah boleh gitu diceritakan sebagai contoh kasus? Kalau misalnya tidak boleh, itu sampai kapan jangka waktunya kita menjaga kerahasiaan itu Pak? Ya. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Ini memang sangat penting sekali untuk diketahui oleh semuanya, betul. Gitu ya. Karena sering terjadi di lapangan informasi yang didapatkan kemudian
sebarkan. Jadi sesuai dengan kode etik itu, advokat berkewajiban untuk menyimpan, menjaga rahasia yang didapatkan dari kliennya itu tidak dibatasi oleh waktu. Katakanlah karena perkaranya sudah selesai, gitu. Kemudian karena sudah selesai, dia beranggapan bahwa ya sudah, karena sudah selesai, dia bisa memanfaatkan informasi yang didapat. Tidak. Sekalipun perkara yang ditangani selesai, tetap dia berkewajiban menjaga rahasia atas informasi yang didapatkan oleh kliennya. Jadi tidak ada batasan waktu sampai pada penanganan perkara, kemudian setelah itu dia bisa bebas, enggak. Bahkan dalam hal ini yang perlu saya sampaikan, ekstrim ya, ini ekstrim yang barangkali mungkin masih bisa diperdebatkan gitu ya. Katakanlah terkait dengan tindak pidana korupsi misalkan ya. Kita kan sudah membangun kepercayaan pada klien untuk bisa dia menyampaikan apa adanya. Semua informasi sebaiknya memang klien itu sebaiknya dia harus memberikan informasi yang terbuka, sejujur-jujurnya terbuka kepada advokat. Demikian pula advokat dituntut untuk menjaga kerahasiaan atas informasi yang didapatkan. Oke, dalam hal ini karena kemampuan komunikasi yang dibangun oleh advokat kepada kliennya, kemudian dia percaya kepada advokat bahwa informasi ini akan terjaga. Ya. Dia menyampaikan dari A sampai Z, barangkali termasuk pengalaman-pengalaman pribadinya. Katakanlah dia punya will sampai 5 orang ini ABC misalkan ya, disampaikan, diceritakan. Termasuk pula terkait dengan tindak pidana korupsi. Dia melakukan gini-gini, dia ceritakan semuanya. Mengapa dia menceritakan? Karena sudah percaya kepada advokat, yang dianggap advokat itu bisa menjaga kerahasiaan dia atas informasi yang didapatkan. Nah, di sini baik kode etik sendiri maupun undang-undang itu sudah mematri secara tegas bahwa advokat wajib menjaga kerahasiaan tadi. Ya. Oke, katakanlah dalam waktu yang berbeda, kemudian si advokat ini mungkin dipanggil oleh pihak yang berwajib, atau bahkan dia dipanggil di persidangan untuk memberikan kesaksian atas tindak pidana yang dilakukan. Ekstrim tindak pidana korupsi, gitu ya. Nah, dia sudah mendapatkan informasi kan dari calon kliennya tadi ya. Di sini itu tetap undang-undang memberikan kewajiban kepada advokat untuk menjaga kerahasiaan tadi. Bahkan kalau kita melihat pada KUHP, kalau nggak salah pasal 170 atau 270 itu, dia harus menjaga kerahasiaan. Sehingga di sini siapapun yang nantinya menjadi advokat, ya kerahasiaan atas informasi dari kliennya itu tidak dibatasi ketika penanganan perkara sudah selesai, berarti dia sudah bebas menyampaikan. Kerahasiaan itu harus dijaga seterusnya menurut saya itu ya. Karena kewajiban siapapun menjaga atas informasi-informasi, apakah informasi positif atau apalagi yang negatif tadi, harus disimpan erat-erat oleh advokat karena dia sudah mendapatkan kepercayaan dari klien tadi. Ya. Ada sanksi nggak sih Pak kalau misalnya ada advokat yang membocorkan kasusnya klien tersebut? Ya, kalau katakanlah si mantan, dia sudah menjadi mantan katakan, kemudian informasi itu kok disebarluaskan, dia bisa mengadukan ke Dewan Kehormatan ya, atas ya tadi terkait dengan pelanggaran atas kerahasiaan tadi. Dia bisa diadukan. Dewan Kehormatan itu sendiri yang menegur advokat itu ya Pak? Ya bukan menegur, jadi memproses. Kalau memang terbukti dia melanggar prinsip kerahasiaan yang harus dijaga tadi, dia bisa diberikan sanksi. Sanksinya bermacam-macam, mulai dari dia diskors untuk tidak bisa melaksanakan profesi, ada yang 3 bulan, 6 bulan, mungkin sampai 1 tahun, atau bahkan ekstrim
katakanlah karena serius, ya dia bisa dibebaskan dari profesi advokat. Terkait biaya nih Pak, advokat boleh nggak sih Pak menetapkan biaya secara cuma-cuma nih, atau menetapkan biaya terserah advokatnya, ataukah ada peraturan tersendiri biaya advokat itu harus berapa persen atau gimana? Memang dalam hal ini terkait dengan besaran biaya, baik dalam kode etik maupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tidak mengatur secara limitatif tentang besaran honorarium yang akan diberikan kepada advokat. Hanya saja kalau kita mengacu pada pasal 21 Undang-Undang tentang advokat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, di sana mengatur secara general bahwa prinsipnya penetapan honorarium itu atas persetujuan para pihak, dalam hal ini antara advokat dengan calon kliennya, dan ditentukan secara wajar. Dalam hal ini kalau kita mengacu pada kode etik harus mendasarkan pada kemampuan kliennya. Nah, sekarang di sini prinsipnya adalah bahwa semua tentang besaran sepanjang disepakati bersama antara calon klien dengan advokat, maka itu sudah bisa dilakukan ya. Terlepas besar sekali atau kecil, tetapi yang penting disepakati bersama. Tergantung ya. kesepakatan bersama tadi ya. Oke. Kemudian ini Pak, saya tuh pernah mendengar LBH, Lembaga Bantuan Hukum, di mana LBH itu advokat-advokatnya itu ya pro deo gitu Pak. Yeah. Advokat yang memberikan bantuan secara cuma-cuma, itu apakah ada persyaratan tersendiri Pak mengenai masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan hukum tetapi mereka tidak memiliki biaya gitu, atau bagaimana? Ya, terkait dengan kemampuan calon klien dalam hal ini, karena akses terhadap keadilan itu adalah wewenang dari negara, dan negara harus masuk di dalam hal ini. Ketika masyarakat tidak mampu, katakan membiayai, memberikan honorarium kepada advokat, negara memberikan semacam memberikan bukan mengganti ya, tapi memberikan apresiasi kepada advokat yang dia memberikan pelayanan secara gratis. Itu biasanya melalui fase di pengadilan, nanti ditentukan ada ajuan biasanya dari organisasi profesi dalam hubungan antara organisasi profesi dengan pengadilan, nanti ditentukan besarannya enggak tinggi lah ya, pokoknya ada sekedar memberikan semacam biaya transportasi, enggak besar. Tapi di luar dari yang ditentukan besaran oleh negara melalui pengadilan, dalam hal ini semua advokat pada prinsipnya ketika dalam kaitan dengan memberikan jasa yang gratis kepada masyarakat, prinsipnya terbuka lebar sekali. Cuman yang perlu diperhatikan oleh advokat itu ketika dia memberikan layanan jasa yang gratis kepada masyarakat, dia harus tetap kepentingan dia, perhatian dia dalam penanganan perkara sama dengan ketika ini gratis, ini membayar katakan. Tidak boleh membeda-bedakan. Tidak boleh membeda-bedakan, harus sama. Keseriusannya, perjuangannya harus sama, nggak boleh berbeda. Ini karena gratis, nanti jalan, nggak boleh. Harus sama, ya. Ketika dia sudah menerima kuasa dari masyarakat, dari calon kliennya, ya dia harus bertanggung jawab penuh untuk kepentingan hukum kliennya. Nggak boleh setengah-setengah, wajib full gitu ya. Iya, dia harus all out ya, bagaimana memperjuangkan kepentingan hukumnya, sekalipun dia orang yang tidak mampu untuk membayar. Karena itu dalam kesempatan ini yang sangat baik sekali memberikan pencerahan kepada para advokat, mungkin advokat yang baru terjun ketika menerima perkara dan memang orangnya tidak mampu, jangan kemudian menetapkan yang besar, tapi bila perlu ya gratis kan nggak apa-apa, tapi sampaikan kepada yang bersangkutan, Pak, Bu, dalam kesempatan ini sebetulnya ada biaya-biaya yang diperlukan,
tetapi mengingat kemampuan ekonomi Bapak sekalian, saya bebaskan. Oke, itu lebih baik, tapi tetap disampaikan dan bila perlu ada hitam di atas putih gitu ya, sehingga menjadi pegangan baik bagi yang bersangkutan maupun bagi advokat ya. Kalau memang dalam penanganan perkara itu secara gratis. Oke, terakhir Pak, ya. Ada syarat tersendiri nggak sih Pak untuk masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma itu, atau misalnya nih ada masyarakat yang tidak mampu, apakah harus memiliki surat keterangan tidak mampu kah atau gimana? Ini tips untuk untuk law friends yang pengen mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Ya, tentunya untuk memberikan penguatan ya syarat biasanya kan di surat keterangan tidak mampu dari kelurahan gitu ya. Itu yang menjadi rujukan, menjadi dasar dari baik kantor advokat atau LBH atau apapun yang akan memberikan bantuan secara cuma-cuma, pelayanan jasa hukum secara gratis, itu sebagai penguat ya. Jadi atau LBH bahwa memang orang ini tidak mampu sehingga dia layak untuk diberikan layanan jasa hukum secara gratis, cuma-cuma. Itulah friends, jadi jangan takut kalau misalnya teman-teman punya kasus hukum, punya masalah hukum, lalu kalian pengen ke advokat tapi tidak memiliki biaya, santai, boleh banget ke kantor advokat atau ke LBH dengan membawa surat keterangan tidak mampu ya Pak? Iya. Untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk membela kepentingan kalian. Barangkali law friends punya teman atau saudara yang membutuhkan bantuan jasa hukum, seperti itu ya Pak? Betul, betul. Seru sekali sharingnya Pak hari ini. Jangan berpikir karena tidak bayar kemudian nanti kalah, enggak gitu ya. Namanya advokat harus memperjuangkan kepentingan hukum kliennya secara maksimal, baik membayar maupun tidak gratis gitu ya. Harus sama-sama perhatiannya, keseriusannya ya. Jangan takut untuk jadi advokat loh teman-teman, karena advokat itu nggak hanya membela orang yang salah, tetapi membela kepentingannya, gitu ya Pak? Iya. Dan bagi advokat tadi jangan, wah nanti kalau gratis terus kan nggak suka-suka, jangan. Tuhan akan memberikan jalan yang lain, mungkin tidak dari orang itu, tapi dari perkara-perkara yang berbeda. Yakinlah. Oke, terima kasih Pak Taufik atas sharingnya hari sama-sama, ini. Senang sekali bisa sukses ngobrol, bisa sharing sama Pak Taufik di podcast Bincang Seru ini. Alhamdulillah. Semoga bisa ketemu lagi di lain waktu dan sharing-sharing lagi gitu ya Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Taufik. Terima kasih, sukses selalu.